Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan proyek tugas akhir semester saya dalam mata kuliah bisnis dan e-commerce. Nah, untuk tugasnya adalah membuat proyek bisnis digital, dan untuk bisnis yang kita buat adalah website UMKM. Dan untuk nama kelompoknya sendiri ada saya sendiri, Itia Ramadhani dengan NIM 2353. Selanjutnya ada Nafaul Hernanda Romadona 24125, dan yang terakhir ada Muhammad Fatih 24152. Untuk di sini kita proyeknya adalah digital bisnis berbasis web UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ramadan dengan NIM belakang 152. Sini saya menjelaskan apa itu ide bisnis dan analisis pasar. Pertama itu tentukan produk atau jasa yang akan dijual, terus lakukan analisis pasar, kebutuhan pelanggan dan analisis pesaing, SWOT atau Porter 5 versus atau uraikan keunikan dan keunggulan produk, seperti unique selling point, terus output yang yaitu satu halaman analisis dan video bagian 1, 2 atau sampai 5 menit. Nah, untuk yang pertama itu ide, ide bisnis dan analisis pasar, kedua pengertian bisnis UMKM cuan, yang ketiga itu sasaran bisnis, tujuan bisnis, analisa pasar, terus keunikan dan keunggulan produk. Yang pertama yaitu pengertian bisnis UMKM cuan. UMKM Cuan adalah sebuah platform konsultasi dan pendampingan digital yang diidentifikasikan atau untuk menyebarkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Misi utama kami adalah membantu pelaku UMKM mengoptimalkan penjualan promosi produk mereka di ranah digital. Kami hadir sebagai mitra strategis yang menjembatani kesenjangan pengetahuan dan keterampilan digital yang seringkali menjadi hambatan signifikan bagi UMKM. Dengan pemberian bantuan praktis dan solusi yang relevan, kami bertujuan untuk memudahkan UMKM beradaptasi dengan tuntutan pasar digital. Nah, selanjutnya itu pasaran bisnis. Sasaran utama UMKM Jurat adalah pelaku UMKM di berbagai sektor yang memiliki potensi produk atau jasa, namun masih terbatas dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran penjualan. Secara lebih spesifik, kami menyasar UMKM yang pertama yaitu baru ingin memulai kehadiran online. Yang kedua itu sudah memiliki akun media sosial atau toko online. Ketiga, mengalami kesulitan teknis. Empat, membutuhkan panduan praktis dan terukur. Kelima, membutuhkan platform mandiri. Yang keenam, tidak memiliki wadah. Tujuan kami yaitu pertama, meningkatkan jangkauan pasar. Yang kedua, mengoptimalkan fasilitas produk. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan konversisi. Yang keempat, membangun brand awareness digital. Yang selanjutnya itu analisa pasar. Analisis mendalami sangat penting untuk memahami lingkungan di UMKM cuan, yang yaitu ketidakan pengetahuan digital yang berpotensi. Banyak UMKM yang masih belum memahami seluk-seluk digital marketing, mulai dari search engine optimize. Yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Yang ketiga, anggapan biaya tinggi untuk digitalisasi. Yang keempat, kesulitan dalam memulai dan menerapkan. Yang kelima, kebutuhan akan solusi terintegrasi dan user friendly. Yang keenam, pentingnya kepercayaan dan pendamping personal. Terus keunikan dan keunggulan produk, yaitu pendekatan personal dan empati, yaitu kami menempatkan diri sebagai mitra sejati, bukan sekedar penyedia jasa. Kami mendengarkan masalah unik setiap UMKM. Kedua itu fokus pada hasil penjualan. Tujuan kami yaitu membantu UMKM melihat peningkatannya dalam penjualan dan pendapatan, bukan hanya sekedar memiliki website.
Yang selanjutnya itu bimbingan, hairstyle, atau implementasi langsung. Yang kelima yaitu solusi kompetitif dan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu edukasi yang memberdayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafaul Hernando Ramadona dengan NIM 2401255. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas, juga logika pendapatan dan logika biaya atau modal dari UMKM cuan. Untuk yang pertama itu ada di bisnis model canvasnya itu ada customer segment, yang kedua ada value proposition, lalu yang ketiga ada customer relationship, kemudian yang keempat channels, selanjutnya adalah revenue streams, terus kayak activities, yang ketujuh kayak research, yang kedelapan kayak partner, dan yang terakhir ialah cost structure. Baik, kita akan langsung masuk ke penjelasan pada logika pendapatan dan logika modal pada UMKM cuan. Nah, pada logika pendapatan UMKM cuan ini itu berakar pada prinsip penyediaan solusi digital yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM dengan modal monetisasi yang beragam untuk menangkap nilai dari berbagai jenis layanan. Pendapatan tidak hanya bergantung pada satu jenis layanan, melainkan diversifikasi untuk menjangkau segmen pelanggan yang berbeda dan menawarkan fleksibilitas. Untuk logik Untuk jasa-jasa yang ditawarkan itu seperti pembuatan website, optimalisasi medsos, berproyek optimalisasi medsos, lalu juga biaya pendaftaran workshop, dan juga jasa tambahan seperti konten promosi, integrasi payment gateway, juga analisis performa. Kemudian kita akan masuk ke logika modal dari UMKM cuan ini. Yang pertama adalah tentunya biaya atau gaji biaya gaji, kemudian biaya pemasaran dan promosi, yang logikanya adalah biayanya itu esensial untuk membangun brand awareness UMKM itu sendiri dan menarik customer segmen baru. Kemudian biaya software dan tools seperti alat-alat untuk mengedit ataupun media untuk membuat iklan pada jasa yang bakal dikerjakan oleh UMKM cuan. Kemudian ada biaya operasional umum seperti internet, komunikasi, dan juga listrik. Dan biaya legalitas administrasi, yakni biaya wajib untuk kepengurusan administrasi jika memang ada kejadian yang tidak sesuai hukum. Jadi kita bisa melaporkannya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya perkenalkan, nama saya Nafaul Hirandar Ramadana dengan NIM 2401255. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan dan bagaimana demo webnya dari web yang telah kami buat untuk UMKM cuan ini.
Baik, pertama adalah ini tampilan awal homepage dari web yang telah kami buat untuk UMKM Cuan ID-nya. Jadi dia pertama bakalan yang pasti meminta login terlebih dahulu. Lalu habis itu setelah login kan dia bakalan masuk ke sini, masuk ke home-nya. Nah, di home-nya ini nanti ada fitur buat mencari produk UMKM-nya. Lalu setelah itu dashboard buat filter untuk mencari beberapa barang yang terkait atau keinginan sesuai keinginan user. Kemudian jika user tertarik dengan semisal tertarik dengan ini rawan gudeg yang ini user dapat memesan rawan gudeg tersebut dengan menekan tombol plus ini. Nah, setelah si user ini mengklik ini, si user akan dialihkan ke halaman laman yaitu pembayaran yang ini. Nah, di dalam sini itu si user harus mengisi ya nama lengkap, lalu setelah itu nomor telepon, email, alamat lengkap, kota, dan juga kode pos. User juga bisa memilih metode pembayaran, yakni berupa transfer bank, lalu e-wallet, kemudian COD yang terakhir. Dan si user itu tadi bisa melihat ringkasan pesanannya di bagian sini, si klien. Nah, lalu di sini tuh kan ada yang namanya subtotalnya, setelah itu pengirimannya berapa, dan pajak. Yang bakalan ada totalnya, yang kelihatan totalnya, terus si klien tinggal klik bayar. Setelah si klien itu klik bayar sekarang dan terbukti membayar, maka kami akan memproses permintaan dari si klien tersebut. Selesai. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami itu menjelaskan strategi digital marketing, teknologi pendukung. Yang pertama yaitu buat rencana pemasaran digital 3 channel, rancangan 3 konten promosi seperti poster, caption IG, video pendek. Tambahkan teknologi inovatif seperti AI, big data, payment, dan giveaway. Yaitu output rencana pemasaran konten dan video bagian batch itu berdurasi 2-5 menit. Pertama yaitu posternya berjudul kayak mau jualan tapi bingung mau mulai dari mana. Yaitu UMKM solusinya. Di sini kami menerima seperti makanan dan minuman, lainnya itu pakaian. Yang ketiga itu kerajinan. Yang keempat yaitu seperti produk digital. Nah untuk AI-nya itu Instagram marketing atau media sosial. Instagram krusial bagi UMKM karena fokus visualnya ideal.
untuk menonjolkan produk secara ekstensi dan mendorong konversi langsung via fitur integratif seperti story, reels, dan belanja. Strateginya meliputi konten visual berkualitas tinggi, foto atau video profesional, behind the scene, testimoni, integratif aktif di stories dan reel, polling, Q&A, dan live, serta optimasi jangkauan melalui hashtag, kolaborasi, Instagram, Ads, beserta prestasi teknologi mendukung kuat. AI menganalisis performa dan merekomendasi konten melalui insight, sementara Big Data menyediakan data demokrasi dan minat untuk penergetan iklan yang efektif. Nah itu WA bisnis, yaitu WA bisnis sangat penting sebagai jalur komunikasi personal langsung dan responsif yang sering terjadi. Dalam akhir konveksi didukung tingkat baca pesan yang tinggi. Strategi utamanya mencakup pembuatan profil bisnis secara profesional dan lengkap serta pemasanan otomatis pesan sambutan pesan mati atau quick reply dan katalog produk untuk melayani pelanggan secara sigap. Komunikasi juga dapat disegmentasi via broadcast list dari segi teknologi AI dapat diintegrasikan sebagai chatbot sementara untuk balasan cerdas untuk menyediakan link payment setelahnya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk proyek kelima yaitu proyeksi keuangan dan evaluasi risiko. Dalam proyek kelima ini, kita diminta untuk mengestimasi pendapatan dan biaya dalam tabel sederhana, kemudian menghitung BEP atau ROI-nya dalam 1 tahun. Sehingga dari perhitungan tersebut dapat mengidentifikasikan 3 risiko utama dan solusi yang ditawarkan dalam bisnis kita. Nah, untuk tabel penjualan dalam 1 tahun, kita beri contoh seperti ini. Di sini terdapat bulan, jumlah penjualan, harga jual per unit, total pendapatan, total biaya, dan laba bersih. Untuk item-itemnya dari sini sudah ada dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian kita akan menghitung BEP-nya menggunakan rumus BEP atau break even point. Nah, untuk rumus BEP sendiri ini ada 3. Yang pertama yaitu biaya tetap. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Contohnya seperti sewa gedung, gaji karyawan. Kedua, ada biaya variabel per unit. Nah, biaya variabel per unit ini adalah biaya yang berubah sebanding dengan volume produksi per tahun. Contohnya seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang ketiga adalah harga jual per unit. Dan untuk rumus BP sendiri yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, kita misalkan untuk biaya tetap yaitu 20 juta per tahun, kemudian biaya variabel per unit itu 52.000 dan harga jual per unit adalah 100.000. Nah, maka penghitungan BEP-nya adalah 20 juta dibagi 100.000 dikurangi 52.000, hasilnya adalah sekitar 417 unit. Nah, artinya apa? Artinya hasil perhitungan BEP ini bisnis kami itu harus menjual setidaknya 417 unit untuk mendapatkan perolehan biaya yang didapat. Kemudian untuk menentukan waktu BEP-nya sekitar berapa bulan, kita misalkan untuk harga per bulannya kita jual sebanyak 75 unit. Nah, maka dari 417 ini kita bagi dengan 75 unit. Hasilnya itu sekitar 5,5 bulan atau sampai 6 bulan. Nah, kemudian kita akan menghitung rumus ROI. Nah, ROI ini adalah tingkat pengembalian investasi. Nah, jadi dalam ROI ini ada 2 variabel. Yang pertama yaitu laba bersih dan juga investasi awal. Laba bersih ini yaitu keuntungan yang tersisa setelah semua pendapatan dikurangi semua biaya. Kemudian ada investasi yaitu jumlah uang yang pertama kali dikeluarkan untuk memulai bisnis kami. Dan untuk rumus ROI sendiri yaitu laba bersih dibagi total investasi dikali 100%. Dari data yang di atas ini kita misalkan untuk
laba bersih ROI dalam 1 tahun itu sekitar 43.800.000, kemudian modal awalnya itu sekitar 20 juta. Maka ketika kita masukkan ke rumus, maka kita dapat ROI itu sebesar 219%. Nah, jadi keuntungan bersih yang kita dapat dari modal bisnis UMKM ini adalah sekitar 219% dari modal awalnya 20 juta ini. Selanjutnya ada risiko utama dan solusinya. Nah, kami dapat risiko dari pembukaan website ini. Yang pertama itu penjualan yang tidak sesuai target. Nah, sehingga dampaknya bagi kami adalah pendapatan menurun, tidak mampu menutupi biaya operasional. Nah, namun kita memiliki solusinya, yaitu yang pertama meningkatkan promosi melalui media sosial seperti Instagram, web pribadi ataupun TikTok. Kemudian yang kedua itu memberikan diskon atau promo setiap awal bulan. Terus yang ketiga itu meningkatkan kualitas layanan untuk menarik repeat order dari pengguna. Terus risiko yang kedua yaitu gangguan produksi. Itu dampaknya bagi kami yaitu produksi berhenti. Nah, tapi kita memiliki solusi. Yang pertama itu menjalin kerjasama dengan lebih dari satu pemasok, sehingga apabila ada gangguan produksi kita tidak pusing pemasok mana yang akan kita ambil. Terus yang kedua itu menyimpan stok bahan baku. Nah, jadi dari pemasok ini kita tidak gunakan semuanya, melainkan kita beberapa itu kita simpan sebagai cadangan bahan baku. Terus yang selanjutnya itu membuat jadwal pembelian agar kita bisa tahu berapa banyak yang kita beli dan berapa banyak yang kita keluarkan. Terus risiko yang ketiga yaitu persaingan pasar yang ketat. Nah, dampaknya itu bagi kami yaitu kehilangan pelanggan gitu. Untuk solusinya sendiri yaitu kita membuat keunikan produk, terus membangun loyalitas pelanggan, dan yang terakhir itu terus melakukan inovasi produk sesuai dengan tren pasar saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.